Kitab Iqadul Himam fi Sarhil Hikam. Ya, kita sudah sampai pada makalah yang ke-64 ya. Jadi kitab hikam ini penting, khususnya bagi para salik yang sudah dapat baiat ya, dapat talqin, dzikir, itu harus diimbangi dengan ngaji hikam. Karena tadi proses pengamalan kan tadi ada spiritual empiris ya, ada pengalaman spiritual, ada dinamikanya. Nah, kalau kita ngerti dinamikanya ya, kalau kita ibaratkan nanti ada lampu kuning, lampu hijau, lampu merah ya. Ini karena mu'alif sudah jelasin, oh lampu merah, oh kita harus berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau kita jalan, ibaratnya seperti itu maksudnya ya. Kalau kita nggak ngerti ilmunya kan ini merah, hijau, kuning dianggap sama saja gitu kan, gitu. Akhirnya nabrak aturan syariat, nabrak norma sosial gitu kan. Muncullah ajaran-ajaran yang aneh-aneh gitu. Nikah rohani itu awalnya dari seperti ini gitu, abai terhadap adab dan ilmu. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Min jahlil murid ya, min jahlil murid itu khobar muqaddam, itu termasuk kebodohan seorang murid. Ayyasia, hendak berbuat buruk siapa murid al-adabah, adab. Ini kalimatnya sederhana. Jadi termasuk kebodohan seorang murid yaitu ketika murid ini mengabai terhadap adab. Ya, tadi adab syariatnya nggak ada, itu kan. Kalau adab syariatnya ya kitabnya Taklimul Muta'alim atau kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'alim, atau kitab Ihya Ulumuddin juz 1 itu membahas soal adab. Kenapa kok penting soal adab gitu? Karena ya, guru yang memberikan ilmu kepada kita, nah itu adalah sebagai ya tajalli atau perwujudan dari anugerah yang sifatnya rohani ya, itu harus disampaikan oleh yang berjasmani gitu. Yang berjasmani siapa? Ya guru yang masih hidup. Nah, karena yang memberikan penjelasan ilmu ya beliau, yang memberikan penjelasan adab ya beliau, yang memberikan penjelasan soal baiat ya beliau, yang memberikan penjelasan soal talqin ya beliau, yang menaikkan derajat zikir ya beliau. Lah ini harus kita tunjukkan sikap kita dengan adab yang tinggi. Karena apa? Dalam rangka untuk mencari ridhonya. Karena ridhonya seorang guru, seorang syekh, lintasannya itu nembus ars ya. Nah, seperti yang dicontohkan Mbah Hasyim Asy'ari ya, beliau ketika mondok dengan Mbah Khalil Bangkalan, itu Mbah Khalil itu
ya nggak ngasih kesempatan Mbah Hasyim Asy'ari untuk ngaji. Selalu aja dikasih tugas gitu. Mau ngaji dikasih tugas gitu. Karena apa? Dari proses ini lebih cepat mendapatkan yaitu tambahan ilmu. Gitu. Ilmu yang praktis di lapangan. Akhirnya muncul adab yang tinggi dari Mbah Hasyim Asy'ari. Puncaknya ketika beliau mendengar ini ada dua sumber. Yang pertama menyatakan Mbah Hasyim itu punya cincin kesayangan dari gurunya jatuh di jamban. Itu. Sumber yang kedua yang saya dengar, kalau ya sumber yang pertama ini dari senior saya, namanya Kiai Dzikron Abdullah. Itu beliau dapat cerita dari gurunya, kalau nggak salah Mbah Bisri Mustafa itu versi pertama cincin beliau. Yang kedua yang saya dengar ya cincinnya Mbah Nyai. Karena Mbah Hasyim luar biasa adabnya tadi, dengar cincin yang paling disayangi Mbah Khalil jatuh dipecat, tidak peceren, jamban, WC ya, bisa dibayangkan WC zaman dulu itu kan banyak emasnya itu yang timbul tenggelam itu. Tapi karena diniati khidmah yang luar biasa, pengen nyenengin guru gitu. Mbah Hasyim ceritanya itu dari jam 12 malam jebur ke jamban itu nyari cincin. Ketemu itu menjelang subuh baru ketemu. Terus ya akhirnya setelah ketemu beliau mandi habis sholat subuh baru menyampaikan, Mbah Yai ini cincinnya sudah ketemu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin ya, Mbah Khalil kan ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi, tapi ternyata ini terjadi. Nah, akhirnya apa? Dari peristiwa ini kemudian Mbah Hasyim, udah kamu cukup pulang ke Jombang, ke Bireng. Kemudian beliau mendirikan pesantren. Ini karena lintasan ridho seorang guru itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Begitu juga cerita Syekh Burhanuddin Ulakan yang ulama besar di Padang. Itu ketika beliau mondok di Aceh, di tempatnya Syekh Abdul Rauf Asingkili, itu ceritanya hampir persis. Jadi ada barangnya Syekh Abdul Rauf yang jatuh ke tempat peceren itu ya semua murid pasti beragam respon kan. Nah, Syekh Burhanuddin Ulakan ini memiliki pandangan dan khidmah yang luar biasa. Akhirnya sama kayak Mbah Hasyim, akhirnya sampai ketemu, kemudian setelah ketemu beliau disuruh pulang ke Padang, ya akhirnya menjadi ulama besar di Padang. Nah ini kisah-kisah ini ya fakta, artinya kenapa begitu adab tinggi yang dilakukan oleh masyayikh terdahulu, karena lintasan ridho seorang guru ini ternyata menembus ars dan menjadi barokahnya seorang murid. Ya, ilmunya baik dhohirun wa batinan itu. Maka di sini oleh mu'alif min jahlil murid ayyasi al adab, jadi termasuk kebodohan seorang murid itu yaitu su'ul adab itu maksudnya. Ya, adabnya kurang, fatu akhirul uqubah anhu, kemudian menganggap enteng, nggak ada resikonya, nggak ada apa-apa gitu. Jadi dianggap enteng.
dianggap nggak ada dampaknya. Padahal dampaknya udah jelas. Ya seperti yang Mbah Hasyim Asy'ari. Terus satu lagi saya dapat cerita nyata, ya sama dari Kiai Lukman Hakim yang di Sukabumi itu juga beliau cerita itu dari gurunya. Ceritanya itu ketika gurunya beliau itu mondok, itu disuruh ngembala kambing. Pas ngembala kambing, ya karena aktivitasnya tiap hari diamanai kambing ya dijaga dengan betul. Nah suatu hari putrinya itu sudah banyak yang naksir, ya terutama anak-anak kiai besar. Kemudian diadakan tes baca kitab di antara para calon menantu, ya dari anak-anak kiai, ya gus-gus semua lah, atau santri-santri senior. Lah yang santri yang ngembala kambing itu ditunjuk, kamu ikut. Ketika giliran santri yang ngembala kambing, ya bingung karena nggak pernah ngaji, nggak pernah ngerti mubtada khobar, ya nggak bisa baca. Akhirnya beliau malu itu, terus saking malunya beliau lari, saking sedihnya itu sampai lompat Bengawan Solo gitu. Karena saking, maaf istilahnya frustasinya itu, ketika loncat Bengawan Solo, dilalah di situ bertemu Nabi Khidir, ya, terus dikasih minuman, terus suruh balik lagi ke tempatnya kiai, menyampaikan siap untuk baca kitab. Nah ketika baca kitab, ya terjadi perubahan yang luar biasa. Bisa mengurai secara detail. Terus ditanya, kok kamu bisa berubah 180 derajat, itu gimana? Ya saya baca ini yang ngajarin mu'alifnya gitu. Kalau yang dibaca yang ngajarin saya ya Imam Ghazali gitu. Nah ini salah satu anugerah khidmah atau adab dari seorang murid kepada guru, itu Allah memberikan yaitu kefutuhnya ilmu, ya kefutuhnya ilmu, dan dua barokahnya ilmu dan manfaatnya ilmu. Jadi kalau seorang murid ya sudah mendapatkan kefutuh ilmu, barokah ilmu, ya insya Allah itu berkah lahir batin dunia akhirat. Jadi jangan sampai fatu akhiral uqobah anhu, gampangin, cuma begini doang nggak apa-apalah, nggak apa-apalah gitu. Jadi ngentengin, gampangin soal ukubah. Ukubah itu dampak negatif dari adab. Ya, itu. Fayaqulu, kemudian dia berkata, laukana hadza su'u adzabin lakuti al imdad wa ujabal bu'ad faqad yaqta'ul madad anhu min haitsu la yash'uru. Walau lam yakun illa man al mazid waqat tuqamu maqamal bukti wa anta ladadri walau lam yakun illa ayuhul liyaka wa ma turid. Ya. Kemudian dijelaskan, ya wayaqulu, ya beliau berkata, laukana hadza su'adat, andai ini termasuk su'ul adab gitu. Maka niscaya lakuti al imdad, niscaya imdad itu anugerah. Ya, kalau seorang murid ya anugerahnya apa? Kefutuh ilmunya, kefutuh ruhaninya. Ya, kemudian manfaat ilmunya, barokah ilmunya. Nah ini. Jadi di sini ibaratnya ada dampak. Kalau seandainya murid itu su'ul adab, dampaknya apa?
lakutil imdad, niscaya Allah akan menutup anugerah-anugerah rohani. Itu. Akhirnya apa ya? Dzikir bertahun-tahun nggak ngefek, nggak ngerasain apa-apa, terus nggak ada peningkatannya, kualitas rohaninya gitu. Kenapa? Karena terputus, sebab dia mengabai terhadap adab. Akhirnya apa? Wa'ujabal buat, menyebabkan sang murid ini semakin jauh. Semakin jauh ini ya artinya mulai males dzikir, gampangin dzikir, akhirnya males ngaji, gitu kan, males ngamalin ilmu. Akhirnya seminggu gak kelihatan, ntar minggu kedua nggak kelihatan lagi, minggu ketiga males lagi, sebulan, 2 bulan, setahun. Ini maksudnya wa'ujabal. Akhirnya secara otomatis itu semakin dijauhkan oleh Allah. Itu. Faqad yaqta'ul madad anhu. Maka akhirnya anugerah-anugerah ilahiyah terputus karena faktornya apa tadi? Yaitu su'ul adab. Nah, bagi kita para salik, ya adab yang ideal bagi kita ya bagi yang sudah baiat, naksabaniyah, ya amalkan itu. Ya, amalkan dengan istiqomah, ngaji dengan istiqomah, itu. Ya, kalau saya ini kan moderat, ya tidak harus munduk-munduk. ya tetap menjaga hubungan ya baik gitu, tapi tetap hati dalam posisi adab, gitu aja. Jadi kuncinya di situ. Yang penting hatinya dalam posisi adab itu. Lah, terputusnya anugerah tadi min haitsu la yas'uru. Murid ini nggak ngerti, kenapa kok aku jadi begini ya? Kenapa kok ngaji semakin males, dzikir semakin males? Karena tadi ibarat setrum listrik, ya tiba-tiba terputus, ya akhirnya nggak ada energinya. Itu. Ya, walau lam yakun, ya seandainya dia tidak melakukan su'ul adab tadi, ya niscaya ya dia akan mendapatkan tambahan mazid, yaitu tambahan-tambahan energi rohani, tambah ilmu, tambah pencerahan. Gitu. Ya, kecuali walau lam yakun, seandainya mereka tidak melakukan adab lagi, illa muni al mazid, kecuali dicegah, yaitu tambahan wakot tukamu makomal bukti, akhirnya dia ya, posisinya kembali ke jadi orang awam gitu. Jadi sebenarnya progresnya sudah bagus ya, sudah mulai latihan dzikir, istiqomah gitu. Nah, ketika tadi disebabkan karena adab yang buruk tadi, itu akhirnya kan kayak mengunci turunnya minnah dan imdad itu tertutup. Itu wa anta la tadri, dan bagi yang sedang merasakan ini ya dia nggak ngerti kenapa jadi begini gitu. Walau lam yakun, dan seandainya kamu tidak melakukan hal itu, illa ayukhallika wa maturid, ya kecuali yaitu dengan mengosongkan, menetralkan wa maturid, dan sesuatu yang kamu kehendaki. Jadi penjelasan dari
makalah ini ya minal umur al muakkadati, termasuk perkara yang paling penting bagi para murid, alal murid as-shadiq, murid yang lurus ya sikap lahir batinnya, ayyar adab ma'allah, yaitu senantiasa menjaga adab beserta Allah fi kulli syai'in, dalam setiap sesuatu, wa yaltazimu ta'zim, dan menetapkan ta'zim, penghormatan, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu, wa yahfadul hurmah, dan menjaga penghormatan fi kulli syai'in, pada tiap sesuatu. Nah, jika kalau tidak bisa beradab, tidak takdim, tidak hurmah, itu faqad akhalla bi syai'in min hadil umur wa asal adab ma'arabi fal yubatir bitaubah. Itu. Kalau misalnya seorang murid merasakan, oh ya, saya ada, nampaknya saya ada kesalahan ya, segera bertaubat ya, kemudian ya iktidar ma'adillah wal ingkisar ya, jangan sampai fa'in akhara taubah ila waqtin akhar, jangan sampai tobatnya entar ya, kalau entar nafsu masuk, ingkotat anhul imdad, maka terputuslah anugerah, maka wastajabat tordu wal buat, akhirnya semakin jauh ya, akhirnya kembali menjadi orang awam lagi. Jadi ini penting ya. Jadi adab ini meliputi adab dengan guru, adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, bisa mengamalkan adab dengan sebaik-baik adab, sehingga kita diberikan anugerah kefutuh ilmu, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin.